Jurusan yang nanti akan saya sharingkan ke teman-teman itu jurusan yang sudah cukup legend, jadi sudah cukup lama. Saya rasa teman-teman banyak yang sudah kenal sama jurusan ini. Udah mulai ya? Oke teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Seperti biasa ya, kita akan sharing-sharing soal 3 hal. Yang pertama soal dunia per-SMK-an. Yang kedua soal digital marketing, hubungannya dunia SMK dengan digital marketing. Dan yang ketiga mungkin sedikit soal PT Kompas Digital Internasional. Nah, hari ini saya kebetulan lagi ada di kantornya PT Kompas Digital Internasional. Itu lokasinya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Nah, teman-teman sudah pernah main ke Purwokerto? Kalau pas lagi ada di Purwokerto, jangan ragu-ragu untuk mampir ya. Tapi WA dulu, nanti takutnya pas saya lagi keluar kota nih, jadi nggak ketemu malah. Oke, pagi ini kita akan sharing-sharing soal satu hal yang menarik banget, yaitu potensi besar yang ada di dunia SMK. Potensinya apa Om Tri? Potensinya kita akan sharing-sharing soal salah satu jurusan yang super keren yang ada di SMK. Apa ya Om Tri ya? Ini jurusan yang nanti akan saya sharingkan ke teman-teman itu jurusan yang sudah cukup legend, jadi sudah cukup lama. Saya rasa teman-teman banyak yang sudah kenal sama jurusan ini. Apa itu? Ya, ini adalah jurusan TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Nah, ini termasuk salah satu jurusan populer karena mudah ditemukan di banyak SMK. Gitu ya. Nah, seperti apa sih jurusan TKJ itu? Nah, kalau dari namanya sudah jelas, jurusan ini masuknya ke hubungannya dengan komputer dan jaringan. Namanya juga TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Gitu. Nah, tapi sekarang sudah ada perubahan teman-teman. Di itu TKJ itu kan bahasa nama untuk jurusan itu yang dipakai di kurikulum K13. Kurikulum 2013. Nah, di kurikulum Merdeka ini yang baru diterapkan secara serentak di semua SMK di seluruh Indonesia, mulai SMK dari Nangro Aceh Darussalam sampai Papua itu sudah menerapkan, SMK negeri dan swasta juga semuanya menerapkan. Itu yang kurikulum Merdeka ya, yang mulai serentak diterapkan di tahun ini. Nah, di kurikulum Merdeka ini terjadi perubahan teman-teman yang cukup mendasar. Yang pertama dari sisi namanya. Jadi kalau dulu kita kenalnya namanya jurusan TKJ, Teknik Komputer Jaringan, tahun ini diganti jadi TJKT. Loh, TJKT apa itu Om Tri? TJKT itu singkatan dari Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Jadi kalau misalnya di kurikulum K13 namanya adalah Teknik Komputer Jaringan, disingkat jadi TKJ. Kalau di kurikulum 2013 itu berubah jadi TJKT. Saya juga masih agak belibet ngomongnya ya, karena kebiasaan dengan masih familiar dengan istilah lama. Istilah barunya adalah TJKT, Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Nah, ini jurusan yang keren teman-teman. Masa depannya saya yakin sangat cerah. Jadi kalau misalnya adik-adik yang SMP mau masuk ke SMK, atau misalnya orang tua, teman-teman adalah orang tua yang punya anak yang mau meneruskan sekolah ke SMK, ini bisa jadi salah satu alternatif yang keren buat jenjang karir di masa depan. Gitu ya. Nah, TJKT itu ngapain sih Om Tri? Nah, jadi yang dipelajari di jurusan
TJKT, aduh masih agak belibet ya, mohon maaf ya teman-teman ya. TJKT Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Itu apa aja sih? Ya, pada dasarnya hampir sama seperti dulu di jurusan waktu dulu masih TKJ ya, Teknik Komputer Jaringan. Jurusan ini memang fokusnya ke informatika, teknologi informatika, lebih banyak lagi ke soal masalah hardware-nya. Nah, ini perbedaan dengan jurusan RPL. Kalau dulu kan ada RPL sama TKJ ya, rekayasa perangkat lunak sama teknik komputer jaringan. Nah, di tahun 2022 ini kan berubah tuh, RPL berubah jadi PPLG, PPLG ya. Nah, sementara kalau misalnya TKJ itu berubah jadi teknik jaringan komputer dan telekomunikasi gitu. Jadi kalau RPL itu berubah jadi PPLG, pengembangan perangkat lunak dan game. Mohon maaf masih agak belibet lidahnya. Jadi RPL itu berubah jadi PPLG, pengembangan perangkat lunak dan game. Kalau misalnya TKJ itu berubah jadi teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Nah, dua jurusan ini masuknya ke rumpun teknologi informasi. Nah, kemudian dibagi dua kan. Nah, kalau misalnya PPLG itu fokusnya ke pengembangan softwarenya, perangkat lunaknya sesuai dengan namanya. Sementara kalau misalnya TJKT itu fokusnya nanti ke hardware-nya. Jadi buat teman-teman yang seneng ngulik-ngulik nih ya, seneng ngulik-ngulik, ini perangkat lunaknya ini memang cocok banget masuk ke TJKT. Nah, di TJKT belajar apa aja sih Om Tri? Di spill dong biar saya dapat gambaran nih. Nah, jadi di TJKT ini, jadi kalau misalnya di kurikulum Merdeka, ini saya jelaskan sedikit ya supaya ada gambarnya teman-teman ya. Jadi di kurikulum Merdeka ini memang sistem pembelajarannya berubah cukup drastis gitu. Contoh, kalau teman-teman masuk di tahun pertama itu memang mata pelajaran yang diajarkan itu sifatnya masih umum, belum kemudian betul-betul spesifik gitu. Jadi kalau teman-teman masuk kelas di TJKT ya, itu nanti di kelas 10-nya hanya ada 2 mata pelajaran, yaitu dasar-dasar kejuruan, jadi dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi kan, karena jurusannya itu ya. Terus yang kedua informatika gitu. Baru yang nanti detailnya itu pas masuk di kelas 11, pas kelas 2 gitu. Berarti nanti ada penjurusannya, itu baru di kelas 2. Nah, di kelas 1 atau kelas 10 belajar apa Om Tri? Nah, ini kita bahas sedikit ya supaya teman-teman dapat gambaran ya. Jadi kalau di mata pelajaran dasar-dasar program keahlian teknik jaringan komputer dan telekomunikasi itu banyak hal yang dipelajari gitu. Salah satunya adalah capaian pembelajarannya nih, targetnya adalah bagaimana nanti teman-teman memahami proses bisnisnya dulu. Proses bisnis dari teknik komputer sama telekomunikasi gitu. Karena ini basic banget ya, masih basic, jadi belajarnya proses bisnisnya itu mulai dari perencanaannya gimana, kemudian analisis kebutuhan pelanggan, kemudian teman-teman juga akan belajar instalasi itu. Karena apa? Karena nanti teman-teman fokusnya ke hardware gitu. Hardware ini seperti apa Om Tri? Apakah ngerakit komputer sama masang LAN doang? Enggak, itu yang zaman dulu. Kalau zaman dulu memang fokusnya ngerakit komputer kayak gitu ya, itu masang LAN, masang jaringan. Kalau sekarang enggak. Jadi di kurikulum Merdeka ini juga sudah di-upgrade. Nah, ini serunya teman-teman. Nah, nanti teman-teman di kelas 10 sudah akan dikenalkan sama yang namanya IoT, Internet of Things. Gitu. Itu teknologi tepat guna yang bisa kita terapkan
untuk memecahkan masalah kebutuhan sehari-hari. Itu serunya di situ. Selain belajar IoT juga akan belajar kayak misalnya smart home, bagaimana nanti komputernya di rumah itu jaringan komputernya, instalasinya bisa keren. Kemudian yang lebih keren lagi akan belajar yang namanya smart city, penerapan teknologi tepat guna untuk lingkupnya bukan satu rumah lagi, satu sekolah lagi, tapi sudah satu kota. Gitu. Terus juga pasti akan belajar update teknologi terbaru soal misalnya cloud computing itu kayak gimana, terus teknologi informasi terkini itu kayak gimana, itu juga pasti akan belajar. Padahal itu baru dasarnya doang loh teman-teman, kan seru. Jadi buat teman-teman yang seneng sama teknologi, yang pengen update sama teknologi, ini memang cocok banget masuk ke jurusan ini, karena informasi soal perkembangan teknologi terutama dari sisi hardware-nya ya, itu mau ngumpulnya di sini teman-teman gitu. Nah, sekarang yang lebih keren lagi adalah pihak sekolah juga diwajibkan untuk bekerja sama dengan dunia industri. Nah, dari dunia industri inilah teman-teman kemudian nanti kalian akan mendapatkan informasi terbaru, informasi terkini soal update teknologinya. Gitu. Jadi kalian nggak mungkin ketinggalan zaman. Malah nanti kalian lebih update daripada teman-teman yang lain nih kalau soal teknologi informatika. Gitu teman-teman. Serunya di situ. Bisa nggak Om Tri? Ini kalau misalnya saya cewek pengen masuk ke TKJ, ya boleh. Itu karena jurusan kan tidak memandang satu jenis kelamin tertentu ya. Gitu. Cewek-cewek juga banyak kok yang di TKJ teman-teman, dan mereka sukses. Karena apa? Karena mereka juga detail, telaten, teliti untuk nanti ketika berhubungan dengan mesin-mesinnya. Gitu. Jadi TKJ bisa buat kalian yang berjenis kelamin laki-laki, terus bisa juga berjenis kelamin perempuan, sama saja. Nah, itu. Nah, di kurikulum Merdeka ini teman-teman, selain tadi saya sudah spill sedikit ya soal apa saja sih yang akan dipelajari, nanti juga teman-teman sangat beruntung karena di kurikulum Merdeka ini porsi untuk prakteknya itu jauh lebih banyak. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi saya cerita ya, di kelas 10 itu ada dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, sudah gitu informatika. Nah, informatika juga bicara soal teknologi. Jadi banyak banget yang dipelajari. Nah, terus di kurikulum di tahun kedua, kelas 2 atau kelas 11, nanti ada juga mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan. Nah, ini porsinya sangat besar untuk porsi prakteknya. Jadi ilmu yang sudah dipelajari dari sekolah plus dapat tambahan informasi dari dunia industri itu betul-betul bisa teman-teman praktekkan di nanti proyek kreatif dan kewirausahaan. Itu nama mata pelajarannya itu. Gitu. Itu kerennya di situ. Gitu. Jadi yang dipelajari sangat lengkap teman-teman, mulai dari teknik elektronika komunikasinya dapet, terus informatikanya dapet, komunikasinya dapet, terus soal hardware komputernya dapet, sampai yang tadi ya hubungan dengan cloud itu juga, teknologi cloud yang sekarang lagi hype banget, kalian juga akan dapatkan itu. Nah, itu kerennya di situ teman-teman. Jadi tertarik ya untuk masuk ke jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi, TJKT. Kalau dulu TKJ, sekarang jadi TJKT. Gitu. Memang masih harus dibiasakan sih, saya juga sering belepotan ngomongnya nih, mohon maaf. Oke, sering apa lagi ya? Mungkin itu teman-teman yang bisa saya ceritakan soal suatu jurusan keren yang namanya
jurusan TJKT, Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Kalau dulu namanya TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Gitu. Prospeknya sangat cerah teman-teman. Jadi sangat cerah karena apa? Karena kita tahu saat ini yang namanya teknologi itu berkembang sangat cepat banget. Gitu. Nah, siapa yang bisa mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat itu ya teman-teman di jurusan TJKT ini, karena mereka langsung setiap hari praktek di bawah bimbingan arahannya Bapak Ibu guru, terus dibantu juga sama dunia industri yang ikut terlibat di sana. Jadi kalian dipastikan akan jadi orang paling update soal teknologi. Nah, kalau teman-teman sudah jadi orang paling update soal teknologi, itu insya Allah nyari kerja gampang. Karena perusahaan-perusahaan pasti butuh orang yang betul-betul melek, betul-betul update soal teknologi. Jadi masa depannya cerah. Gitu. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan di pagi ini. Saya mau aktivitas lagi sama teman-teman di PT Kombas. Selamat siang. Kalau ada pertanyaan jangan ragu-ragu, jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah ini ya pertanyaannya ya, atau bisa WA langsung ke saya, PM/DM langsung juga nggak masalah. Kalau misalnya merasa postingan ini bermanfaat, silahkan di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman yang lain. Oke, itu aja teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.